Oke, baik rekan-rekan, selamat pagi dan semangat pagi. Pagi. Oke, ya sekali lagi kurang kompak rekan-rekan. Ya, masih lemes. Nanti kalau Anda lihat di recordingnya kurang oke. Ya. Kita ulang. Ya. Semangat pagi. Pagi. Oke, ya ini tanda-tandanya sudah pada makan. Ya, terima kasih. Nah, hari ini saya ucapkan selamat datang bagi rekan-rekan semuanya ya, yang telah bergabung di kelas online ya, metodologi penelitian. Ini pertemuan yang kedua. Oke, sebelum mengawali segala sesuatunya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, baik, hari ini di pertemuan dua ini sebelum dimulai juga, gitu ya, setelah salam tadi, salam kebangsaan, kita aturkan kepada Anda. Kemudian hari ini doa dulu, ya. Nanti Pak Wakil atau salah satu dari rekan-rekan, yuk berdoa dulu. Yuk. Siapa ya? Pilih ya. Yuk, Mbak Ari, pimpin doa. Resti Okta, coba pimpin doa. Halo? Mbak Resti ada? Ada, Pak. Yo, pimpin doa dulu. Baik, Pak. Ya, untuk rekan-rekan semua, marilah kita berdoa bersama-sama untuk membuka perkuliahan pada pagi hari ini. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mbak Resti Okta ya, telah memandu kita dalam doa ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan bicara mengenai seperti RPS ya, mengenai apa itu. Kita siapkan dulu materinya. Apa itu penelitian, gitu ya. Dan nanti akan diakhiri dengan kuis ya, rekan-rekan. Hari ini kita seperti RPS bilang, kita akan ngomongin the selection of research design. Ya, itu di RPS Anda ada, gitu ya. Nah, nanti kita akan bicara mengenai hal tersebut ya hari ini. Kemudian nanti diakhiri sesinya dengan sesi quiz. Nah, untuk materi rekan-rekan, ya, rekan-rekan bisa mendownloadnya dan kuisnya nanti juga bisa Anda kerjakan, gitu ya. Itu 5 menit sejak Anda ngeklik, ya, kuisnya akan muncul, dapat dihitung sejak 5 menit setelah Anda mulai mengerjakan, gitu ya. Jadi nanti silakan mengerjakan selama 5 menit itu yang sama ya, seluruh kelas itu sama, nggak ada yang beda. Jadi kelasnya sama, pengampunya adalah saya dan Bu Sisil, itu agendanya kelasnya sama. Materinya dibuka di LMS, ya, silakan materinya dibuka di LMS juga. Kuisnya nantilah ya, kita kerjakan di akhir-akhir. Oke, yang mati lampu nanti enggak apa-apa, ikut di YouTube-nya ya. Masih ada. Oke, silakan sudah. Rekan-rekan, saya butuh konfirmasi dari Anda, jangan sampai saya ngomong sendiri. Ya. Oke. Ya, yang Mas Gentar sudah presensi belum? Sudah presensi belum, Mas Gentar? Ya. Oke. Yang baterainya 7% di.
Ya, nanti bisa lihat di YouTube siarannya. Oke, ikuti aja dulu, yang penting masuk kelas, sudah nongol di sini, sudah terrekod, ya, sudah terekam. Yang kalau Anda hadir, ya, sudah bicara izin, tidak apa-apa. Oke. Sudah materinya di-download rekan-rekan? Ini saya tanya, jangan cuma diem. Nanti Pak Jerry jalan saja. Ternyata Sudah, Anda Pak. jalan kan repot, ya. Oke, terima kasih. Baik, langsung kita ke materi, ya. Saya akan coba sharing. Nanti saya butuh feedback dari rekan-rekan, ya. Ini materinya yang dibuat oleh Pak Didi. Jadi kita menggunakan itu. Sudah kamu muncul? Halo. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Ya, kita ini bicara soal ini hari ini, the selection of research design. Ya, ini dibuat oleh Pak Didi. Ya, untuk kita semuanya, gitu ya. Berlaku untuk seluruh mahasiswa SI. Nah, ini materinya Bu Sisil juga pakai ini, sama semuanya. Seluruh kelas tidak ada yang beda materinya. Ini pakainya. Nah, tujuannya adalah ini, atau goals-nya adalah ini, atau objektifnya adalah ini, adalah how think about the word design should you, ya. Ini tentu saja artinya adalah nanti istilahnya desain-desain apa yang harus Anda nantinya mau Anda gunakan untuk penelitian, ya, tentu saja, ya. Kemudian Anda mampu defining the three types of research design, ya. Jadi Anda mampu mengetahui, ya, 3 tipe model-model research, ya. Kemudian how to choose, atau bagaimana Anda memilih, ya, salah satunya, gitu ya, yang sesuai dengan bidang minat dan kemampuan dari saudara. Artinya riset sudah ngomong bidang minat dan kemampuan, ya berarti bidang minatmu saja, gitu ya, jangan bidang minatnya orang lain, gitu, ikut-ikutan, gitu, jangan. Oke. Ruang lingkupnya adalah kita akan mengenai penelitian yang kuantitatif, kemudian kualitatif, kemudian ada metode campuran, gitu ya. Nah, sebelum ini saya tanya dulu, apakah saudara-saudara pernah mendapatkan mata kuliah statistik? Halo? Sudah, Pak. Sudah kan? Nah, kalau Anda sudah pernah dapat statistik, ngomong soal ini agak mudah, ya. Ngomong kuantitatif, kualitatif itu agak mudah, ya. Oke. Nanti kuantitatif dan kualitatif, nanti ada juga yang disebut sebagai mixed method, atau dua-duanya itu disebutkan, gitu ya, sebagai desain penelitian. Kemudian masing-masing elemennya nanti akan kita bahas. Kemudian pilihan desain penelitian didasarkan tentang mempertimbangkan ketiga elemen tersebut. Jadi artinya pertimbangan ketika Anda memilih desain penelitian adalah data yang Anda mau ambil apa, kualitatif, kuantitatif, atau Anda campurkan, gitu ya. Kemudian bab ini, ya, membantu mengembangkan proposal, ya, apakah nantinya Anda, ini outputnya dari kita loh, ya, dari output kuliah kita ini, nanti saudara-saudara harus mampu membuat proposal bab 1, bab 2 penelitian Anda. Jadi di kelasnya saya dan Bu Sisil, sehingga nanti harapannya Anda bisa lebih berakselerasi, lebih cepat lulus, ya, atau lulus tepat waktu. Jadi silakan manfaatkan mata kuliah ini untuk membuat bab 1, bab 2 Anda secara baik, begitu. Oke, konsep desain penelitian, ya, adalah rencana atau prosedur, ya, untuk penelitian yang mencakup keputusan dari asumsi yang luas melalui metode pengumpulan dan analisa data yang rinci. Artinya di sini saudara-saudara, kalau ada yang rinci, ketika Anda memutuskan untuk melakukan penelitian, jadi semua dokumen itu harus lengkap. Semua dokumennya lengkap. Dokumennya apa, Pak? Terutama adalah surat izin penelitian. Yaitu cara ngurusnya gimana, Pak? Cara ngurusnya biasanya ada surat pengantar. Anda meminta surat pengantar dari fakultas atau prodi atau dari kampus, gitu ya.
Nah, kemudian nanti Anda masukkan itu ke tempat mitra, ya, atau lokasi penelitian yang Anda tuju. Kemudian nanti Anda akan mendapatkan balasan surat izin, gitu ya, atau surat konfirmasi melakukan penelitian. Itu yang paling penting. Jangan sampai saudara-saudara ini ketika Anda melakukan penelitian itu tidak memiliki surat-surat, gitu ya, karena Anda akan ngomong tinggi rendah, jelek, baik, ya, atau istilahnya baik buruk, ya, plus minus dari sebuah keadaan, terutama organisasi. Jadi Anda harus membuat dokumennya secara baik. Oke, dan rencana ini yang kedua di situ, rencana ini melibatkan beberapa keputusan, meliputi keputusan desain yang harus Anda gunakan untuk mempelajari sebuah topik. Kemudian Anda dalam konsep itu, yang poin ketiga adalah menginformasikan keputusan ini, ya, harus merupakan asumsi pandangan dunia sang peneliti yang dibawa ke ruang belajar melalui prosedur penyelidikan, ya, yang disebut sebagai strategi atau metode pengumpulan data. Nah, sekarang saya coba tanya dulu dari rekan-rekan ini, ya, ini saya stop sharing dulu biar tidak bosan ya. Nah, Pak Jerry mau tanya, Anda mengenal metode pengumpulan data itu dengan apa saja? Ayo silakan, atau saya tunjuk. Silakan bicara. Di sini yang dinilai adalah keaktifan. Ketuanya ada nggak sih? Ketua datang enggak? Wakil datang enggak ini? Halo, Mas Jonathan. Halo, atau cuma Iya, Pak. dia Iya, pergi? Ayo. Jangan ditinggal pergi loh ya. Ini nanti saya sering tanya-tanya. Stay terus, Pak. Oke, nanti silakan ini pertanyaan Pak Jerry tadi. Teman-teman, kalau ngambil data, pernah belajar statistik kan? Itu cara ngambil data, caranya gimana? Ada dua yang paling penting. Halo. Apa itu? Hanya Satu. izin menjawab, Pak. Bisa wawancara, Pak, karena sumber. Oke, wawancara boleh. Terus ada lagi? Ada lagi? Pak izin jawab. Menjawab. Oke, Mbak Ani. Kuesioner, wawancara itu biasanya memberikan kuesioner atau langsung ya? Boleh. Pak Ketua ini tolong dong dicatat Mbak Ani dan Mas Arief. Halo? Saya izin menjawab, Pak. Ya. Atau di sini ada, oke, monggo. Dengan observasi atau pengamatan langsung, Pak. Atau bisa juga melalui pos atau telepon itu, Pak. Oke, baik. Itu cara-caranya. Oke. Nah, kalau misalkan ini sekarang Pak Jerry akan melihat tentang luasnya data ya. Sekarang Pak Jerry membawa Anda ke apabila yang Anda nanti tuju, lokasi yang Anda tuju itu dia memiliki data yang luas. Misalkan Anda pergi ke statistik ya, Balai Pusat Statistik, mengenai pengen menghitung berapa banyak penduduk saya yang bekerja di sektor istilahnya di sektor di sektor perdagangan, gitu ya, atau di sektor real, atau di sektor factory atau di pabrik, gitu ya. Padahal kan pabriknya banyak, orangnya juga banyak. Maka kalau Anda menghadapi seperti itu, apa yang Anda lakukan? Kalau Anda langsung wawancara kan tidak mungkin karena jumlahnya lebih dari 1.000 orang, gitu ya. Apa yang Anda lakukan? Yang bisa? Silakan. Silakan, ada? Yang mau menjawab? Jadi kalau datanya besar, kalau datanya kecil sih Anda bisa tadi lakukan gitu, wawancara langsung gitu ya. Langsung observasi lapangan itu bisa. Namun jika datanya itu data kemasyarakatan yang bersifat masif ya, atau besar, maka yang Anda lakukan adalah Anda bisa jawab? Oke, ada dua ya.
Jadi nggak bisa. Oke, ada dua, yaitu saudara-saudara bisa melakukan kalau pengambilan data secara keseluruhan, maka Anda melakukan pengambilan data secara sensus, ya itu diambil, datanya diambil semua gitu ya tanpa kecuali. Ya, kemudian kalau sensus itu tidak dapat Anda lakukan karena mempertimbangkan biaya dan sebagainya, maka langkah yang kedua adalah Anda melakukan apa? Kalau sensus tidak bisa dilakukan, maka Anda melakukan teknik Survei. yang disebut sebagai teknik bukan, tapi tekniknya bukan survei. Tekniknya adalah teknik sampling. Begitu ya, sampling. Jadi bukan survei. Survei itu artinya datang langsung. Ya. Tapi sampling, kalau datanya 1000, maka Anda butuh 1000-1000-nya orang itu, Anda tanyai semua gitu ya. Kalau datanya 5 juta orang, masa Anda mau tanya gitu ya, satu-satu kan nggak mungkin. Maka Anda akan melakukan teknik yang disebut sebagai teknik sampling. Ya, nanti rumus yang digunakan, misalkan Anda menggunakan Sofin, seperti itu ya. Oke, ini saya dulu ya. Jadi teman-teman masih ingat ilmu statistikanya ya, jangan dilupain. Oke, saya terus. Ya, masih bersama saya rekan-rekan. Ini crash ya karena saya pakai Google OBS gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Ini bisa masih bersama saya ya, Pak Ketua. Halo, Wakil. Masih Pak. Sharing yang tadi materinya, yang itu disimak bareng-bareng ya. Sudah download yang di LMS. Ini saya ke sini biar nanti waktunya durasinya cukup. Nah, lanjut ya. Langsung ke 4 aja. Pemilihan desain penelitian ini ya didasarkan pada sifat masalah penelitian. Ini yang paling biasanya teman-teman masih bingung. Teman-teman untuk memulai membuat skripsi caranya gimana gitu ya? Cari masalahnya dulu gitu ya. Waduh, berarti kita harus membuat masalah apaan gitu. Ya, bukan itu yang dimaksud ya. Tapi adalah kita mencari fenomena yang paling gampang kita tangkap sebenarnya gitu masalah penelitian itu ya. Yang sifatnya pernah Anda temui sehari-hari. Sehingga ketika Anda pengen menyelesaikan masalah itu, Anda akan sangat mudah. Artinya Anda tidak terlalu banyak deskripsi di sana, ya, atau mengandai-andaikan ya, yang berujung kepada parabola begitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ranahnya, fokusnya ke yang di sistem informasi ya. Sama enggak sih sistem informasi sama teknologi informasi, bedanya apa gitu ya. Nah, di sini. Oke. Nah, di situ ada bidang ilmu kita di IS ya, itu ya information system. Di situ adalah menurut kurikula 2005 itu ya. IS itu ada pada tingkatan organizational issue dan information system ya. Dan tidak sampai kepada aplikan teknologi ya. Bidang ilmunya seperti itu ya. Tetapi misalkan menyentuh ke sana bisa nggak Pak? Boleh. Nah, tapi dia di situ gambar-gambarnya beririsan. Jadi boleh tetap menggunakan teknologi, tetapi teknologi itu sifatnya hanya sebagai alat ya. Tapi lebih kepada analisisnya yang kita tekankan di sini ya untuk IS. Ya, di situ ada irisan-irisan yang bisa disinggung oleh bidang ilmu sistem informasi ya. Bersinggungan. Tapi IS pada intinya dia adalah sebagai lebih kepada analitiknya. Oke, kita masuk ya. Jadi di sistem informasi atau IS atau information system itu adalah kumpulan jaringan komponen yang terkoordinasi. Ini pengertian dari SI ya. Yang bertindak bersama untuk menghasilkan
kemudian mendistribusikan atau memproses informasi ya. Karakteristiknya ini adalah IS itu ya. Ini berbasis komputer yang nantinya adalah yang diutamakan adalah tidak berlaku juga untuk di tempat lain. Yang tempat lain misalkan di IT lebih kepada hardware software gitu ya. Kalau yang di IS itu lebih kepada hasil analisis ya, ketepatan analisisnya. Kemudian dalam sistem informasi organisasi manapun gitu ya dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaan informasi tersebut ya. Oleh karena itu rekan-rekan di IS ya ini nanti akan ada metode-metode untuk istilahnya sistem pendukung keputusan ya atau sistem pendukung operasi ya, atau sistem pendukung manajemen. Metodologinya cukup banyak ya. Ini saya coba hentikan di sini. Bisa sebutin deh contohnya metode sistem pendukung keputusan di sistem operasi di informasi sistem. Yo, ini kita sharing. Ini kan nanti jadi skripsi bukan? Oke. Ayo silakan monggo. Bisa sebutin enggak metode dalam sistem informasi yang berafiliasi kepada sistem pendukung keputusan? Ayo silakan, ada enggak yang bisa bicara? Harus saya tunjuk. Metode apakah itu? Contohnya. Ayo. Pinola, ada enggak di sini? Pinola. Pinola D. Bisa open mic? Halo. Ya, silakan dijawab. Pinola, silakan dijawab. Ya. Metode bisa sebutin enggak? Metode sistem pendukung keputusan di sistem informasi. Contohnya apa? Bisa enggak? Pinola, halo. Silakan bicara. Halo. Nggak bisa? Oke. Coba Hisbi Muhammad, bisa enggak? Hisbi? Halo. Hisbi? Contohnya apa? Bisa kasih contoh? Halo? Iya, desain interaktifnya. Silakan yang lain yang bisa jawab. Ayo, Kusumaning Tias, bisa jawab deh. Halo? Iya Pak, metode waterfall bukan Pak? Yang masuk ke ranah sistem pendukung keputusan. Pertanyaannya itu, metode yang menginduk kepada sistem pendukung keputusan DSI. Bisa enggak? Bisa enggak? Sebentar Pak, saya buka buku dulu Pak. Silakan, buka primbonnya ya, silakan. Primbonnya dibuka, Mbah Google-nya dibuka, boleh. Yang lain, selain Ayu, Lian Prasetyo, ada enggak? Lian, Lian. Iya ada Pak. Lian? Iya Pak. Maaf Pak, Yo, saya silakan. Iya Pak. Saya juga lagi cari Pak. Maaf baru masuk tadi mati listrik soalnya Pak. Oke. Ya, Mas Pinola. Oh, Pinola mana? Pinola mana? Pinola, bisa open mic enggak? Pinola. Oke, yang disebut Mas Pinola betul. Salah satunya AHP, ya. Boleh. Itu merupakan salah satu teknik atau metode dalam sistem pendukung keputusan. Boleh. Ada lagi? Topsis Pak. Topsis. Topsis. Boleh. Oke. Pak, saya ingin jawab lagi Pak. Silakan. Metode konsensus thinking Pak, yaitu keterlibatan beberapa orang untuk mengambil sebuah keputusan. Metode ini metode
Siapa yang menerangkan metode ini ya? Mbak Ayu. Sebutin yang biasanya ini aja. Gimana yang Pak? sudah, Suaranya putus-putus Pak. metodenya yang disebutkan yang sudah ini aja, yang sudah istilahnya sudah terkenal di pengambilan keputusan aja di ES. Tadi ada TOPSIS, oke. Kemudian ada AHP, ya, ini yang sangat terkenal sekali metode ini. Ya. Sistem pakar. Sistem pakar induknya kemana? Ayo, Mas Yonatan. Sistem pakar induknya kemana? Ayo. Sistem pakar dan sistem mendukung keputusan sama atau tidak? Ayo, jangan salah sebut loh. Ini sama Pak. Yakin? Kalau itu kan Pak Yakin? untuk digunakan untuk konsultasi Pak, konsultasi pengetahuan gitu Pak. Lihat pohon ilmunya, jangan asal jawab ya. Pohon ilmunya beda-beda. Nah, untuk menjawab ini gimana Pak caranya biar saya nggak salah-salah Pak? Lihat nanti Anda akan dikenalkan sebagai pohon ilmu, gitu ya. Nah, ini nanti Anda akan mengenal istilah ini, pohon ilmu, gitu ya. Jadi sistem pendukung keputusan, gitu ya, dan sistem pakar, gitu ya, ini memiliki ranah yang berbeda, ya. Kalau misalkan kita, jadi mereka itu istilahnya induk-induk dari segala ilmu ya, induk-induk ilmu di teknik informatika ya. Jadi contohnya misalkan tadi ini saya Pak Jerry ngomong induknya ilmu sistem mendukung keputusan apa? Ya, turunannya apa? Gitu ya. Contohnya Anda bisa jawab TOPSIS, AHP, gitu ya. Ada SAW, nah, gitu ya. Itu adalah sub dari sistem pendukung keputusan. Nah, sedangkan sistem pakar itu biasanya metode yang masuk di sana ada rule base, ya, case base, ya, itu tentu saja beda, Mas Jonathan. Paham ya, Mas? Halo? Paham Pak. Paham? Nah, jadi nanti ada pohon ilmu di informatika itu ada pohon-pohon ilmu ya, nanti mungkin akan kita kenalkan sehingga nanti rekan-rekan oh ini saya orang SI ini, pohon ilmu saya ini, ya gitu loh ya. Jadi nanti tidak kesasar ya, karena kalau misalkan Anda sistem expert, wah itu biasanya langsung IT itu. Teman-teman kita dari informatik gitu ya. Bukan dari IS. Rata-rata ilmu yang dipakai adalah kalau sistem pakar itu, karena sistem pakar nanti ada istilahnya, ada di sana ada artificial intelligence, ya itu masuk ke sana. Artificial intelligence bisa masuk ke IoT, ya, Internet of Things, ya itu. Dan nanti Anda pasti bikin perangkat software, ya, beda kan? Nah, ujung-ujungnya kan beda. Nah, nanti akan kita kasih seperti ini ya, pohon-pohon ilmu. Oke, saya lanjut dulu biar durasinya tercapai, rekan-rekan. Nanti jadi yang sudah jawab, tolong dicatat Mas, ya, yang aktif-aktif itu ditulis, dicatat, dan ini di sini ada nilainya ya, dihargai. Ya, tentu saja besok Anda harus menerangkannya lebih dari hari ke hari semakin panjang ya, jangan cuma jawabnya 1-2 kalimat ya. Ya, oke, tapi untuk kali ini oke ya, untuk stimulus ya, supaya Anda istilahnya kuliahnya semangat. Oke. Nah, ini lanjut dulu. Kita lanjut dulu materinya, rekan-rekan. Iya, sebentar. Oke, kemudian kita simak lagi ya. Kemudian di IT, ya, teknologi informasi dapat secara luas didefinisikan sebagai integrasi komputer dengan peralatan telekomunikasi. Ya, ini ya. Biasanya artinya gini. Bedanya apa, Pak? Ini kan ini kata-katanya terlalu panjang, Pak, gitu ya. Intinya, kalau IT Anda harus selalu bawa program komputer di situ ya. Atau alat komputer di situ. Sedangkan di IS itu tidak harus Anda membawa alat. Karena di situ definisinya sudah cukup jelas. Ya. Nah, kalau di IT, ketika Anda bilang IT, di sana komputer itu sebagai alat, gitu ya, peralatan. Nah, telekomunikasi untuk nyimpan, ngambil, manipulasi, nyimpan data, ya itu TI. Nah, artinya ketika Anda bilang TI ya biasanya dia campuran antara hardware, software, brainware gitu lah intinya. Tapi analitiknya tidak terlalu ditekan di situ. Oke.
Nah, ini adalah klasifikasi penelitian, ada kualitatif dan kuantitatif. Ya, ini dipelajari pendekatannya banyak model yang akan Anda dekati. Misalkan kualitatif itu nanti bisa bicara tinggi rendah, gitu ya, bagi perempuan dan sebagainya ya. Misalnya berbentuk diskrit, ya, atau kontinum ya, angka ya, biasanya gitu. Ya, angka, gitu. Lebih banyak ke angka. Nah, tentu saja yang sebaiknya gimana Pak? Gitu ya. Yang baiknya tergantung masalah penelitian Anda, begitu ya. Cuma masalahnya ketika Anda menyajikan data itu secara kualitatif, Anda harus menerjemahkannya ke dalam proses kuantitatif yang nantinya ujungnya adalah hybrid dari keduanya. Karena kalau cuma kualitatif saja itu terlalu bias untuk dimasukkan ke dalam sebuah atau disusun dalam sebuah knowledge, begitu. Oke, sedangkan metode itu adalah penelitian tindakan yang sifatnya bisa eksperimental, studi kasus, survei gitu ya, atau langsung on-site, langsung kepada lokasi gitu ya. Kemudian ada jenis kontribusinya, ya, ini adalah penelitian dasar, bisa juga penelitian terapan gitu ya, atau penjelasan, explanatory atau mengkonfirmasi, dan deskripsi maupun eksperimen atau penelitian yang mencari hubungan gitu ya, atau korelasi. Nah, oke, mungkin mohon maaf ya kalau terganggu, di sini ada pembangunan di rumah saya. Oke, ini jenis kontribusinya. Ya, ini. Kemudian ada pendekatan kualitatif. Ini kita coba bicara. Nah, ini lebih kepada pendekatan dari ilmu-ilmu sosial, gitu ya. Konsepnya adalah meningkatkan dan bukan membangun penjelasan dari sesuatu, gitu ya. Sifatnya ini agak subjektif, ya tadi saya bilang, karena ini tidak ada angka di sana yang bisa diolah oleh komputer, jadi Anda harus lebih banyak ke subjektif ya. Maka untuk bisa menjadi objektif, dia harus dikuantitatifkan nantinya, ya. Kemudian orientasinya adalah tanpa dikontrol dan secara umum tidak ada generalisasi di sana, ya, atau penyamarataan, ya. Kemudian dilakukan di bidang AIS bisa, dan metode penelitian seperti studi kasus, ya, survei berbasis pola induktif, ya. Contohnya adalah pengamatan terhadap objek penelitian ini khusus dan menghasilkan konsep atau teori baru untuk hasil umumnya atau fenomena ya istilahnya. Oke, kedua adalah pendekatan kuantitatif. Ini biasanya berdasarkan ilmu alam, ya, konsepnya bagaimana sesuatu itu dibangun dan bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip misalkan fisika atau matematik begitu ya. Dan tujuannya adalah dari sesuatu, sifatnya adalah objektif ya. Orientasinya adalah ke verifikasi. Ini adalah mudah dikontrol gitu ya, dan secara umum ada generalisasi atau penganggapan di sana. Oke, menggunakan skala numerik yang paling penting dan berbasis pola ukur deduktif, induktif. Jadi polanya Anda mengumpulkan teori dulu, ya, kemudian konsepnya dibangun, kemudian Anda merumuskan hipotesa, kemudian Anda menguji hipotesa itu, baru Anda menarik kesimpulan, begitu, atau inference. Oke, nah metode ya penerapan tindakan, kemudian ini bisa berupa studi, berupa monitoring, dan pencatatan penerapan sesuatu oleh peneliti. Ya, nanti ini harus benar dilakukan, atau hati-hati. Yang tujuannya adalah untuk memecahkan masalah dan mengisi atau mengubah situasi. Ya, penelitian tindakan di dalam kelas, ya, ketika di dalam pendidikan. Kemudian ada metode yang bersifat eksperimental, ya. Ini cara membangunnya. Ya. Dilakukan adalah investigasi, jadi Anda harus mencari hubungan sebab akibat dengan menggunakan uji coba yang dikontrol oleh peneliti. Kemudian melibatkan pengembangan dan evaluasi. Kemudian penelitian bidang sains dan teknik. Oke. Kemudian untuk metode yang berbasis studi kasus, berarti sifatnya adalah eksplorasi atau situasi, ya, eksplorasi dalam situasi yang secara mendalam. Gitu. Nah, untuk studi kasus biasanya saudara-saudara ini membutuhkan surat izin penelitian, ini wajib ya, karena studi kasus.
karena sifatnya mengeksplor tempat tertentu ya. Kemudian penelitian di bidang sosial, ekonomi, dan politik yang lebih sering dipakai. Kemudian ada metode survei, yaitu pengumpulan data dari populasi yang bisa diukur dengan cara ekonomis, ya, melibatkan penggunaan kuesioner dan interview. Jadi artinya kuesioner itu nanti berfungsi sebagai instrumen penelitian. Jadi ketika Anda menyebarkan kuesioner itu akan ada nilainya, harus bisa dinilai apakah kuesioner yang saya berikan kepada pelanggan ini sudah benar ditanyakan, itu ada aturannya ya, tapi itu bahasnya di statistika harusnya. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau didiskusikan rekan-rekan? Silakan. Nanti ini outputnya Anda harus membuat ini loh, proposal bab 1, bab 2. Silakan. Kita sharing-sharing aja dulu biar banyak ilmunya yang ditanyakan. Jangan sampai nanti disuruh bikin baru banyak pertanyaan. Ini kan tanya dulu. Boleh, silakan. Bertanyalah sebelum bertanya itu dilarang. Khususnya di UTS, gitu. Tanyanya di UTS gitu ya. Kan itu dilarang. Silakan, monggo, ya ada yang mau ditanyakan? Rekan-rekan? Paham atau tidak? Halo? Halo? Rekan-rekan? Dari saya belum ada, Pak. Pada kemana ini? Oke, Mbak Ani. Belum ada. Sudah cukup paham ya? Sampai sini bisa Halo, ngikutin, Mbak Pak. Ani. Sampai sini bisa ngikutin, Pak. Oke. Oke. Baik, ini saya terus lanjut dulu ya, biar durasinya cukup ya. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Yang lain, silakan. Nanti silakan langsung bertanya. Jadi kita sebagai lulusan dari IT Telkom, gitu ya, ini adalah lulusan jadi manajer. Nah, maka dipupuk rasa ingin tahunya yang besar. Ini yang paling penting. Jadi ketika Anda pengen meneliti, syaratnya cuma satu. Pengen tahu gitu ya hasilnya. Begitu enggak sih, ini hasilnya apa sih gitu ya. Jadi rasa ingin tahunya harus yang lebih besar. Oke, ini saya share lagi. Oke, kemudian kita bicara mengenai jenis kontribusi. Apa terlihat ini slide-nya di tempat Anda? Halo? Halo? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Nah, ini jenis kontribusinya yang Anda dapat manfaatkan nantinya atau Anda masuki ya. Nanti istilahnya bidang-bidang ilmu apa, bidang minat apa yang saya tulis ini ya. Jenis kontribusinya adalah deskripsi, ada eksperimen, ada korelasi di sana ya. Kemudian ada kuantitatif, explanatory, konfirmatory, ini jenis-jenis tadi. Ya, kemudian ada penelitian, istilahnya penelitian terapan dan penelitian dasar. Ya, jadi dibacanya dari dasar dulu. Ketika Anda nanti mau meneliti adalah penelitian dasar, kemudian setelah dari penelitian itu menjadi terapan ya. Anda terapkan di masyarakat, kemudian di mesin dan sebagainya itu. Ya. Dan tujuannya ya seperti yang di atasnya itu, tujuan-tujuan. Oke. Nah, hakikat penelitian ilmiah, gitu ya, hakikat ilmu pengetahuan, gitu ya, ilmu pengetahuan atau science, ya, merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Ya, jadi yang kata kuncinya di sini adalah metode ilmiah. Jadi kita tidak berbicara ke dalam metode yang lain, metode ilmiah saja yang akan kita acu, ya. Jadi cara-caranya yang digunakan hanya cara-cara ilmiah di sini, ya, untuk mendapatkan pengetahuan itu. Oke, jadi kalau misalkan saya nonton YouTube, apakah itu metode ilmiah, Pak? Gitu ya. Ya, tentu saja kalau dalam pengertian ini dia tidak masuk ya, karena Anda hanya kegiatannya hanya menonton gitu ya, tidak memberikan feedback berupa pengetahuan lagi. Gitu.
Oke. Nah, pada hakikatnya pengetahuan ini sekali lagi seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Jerry, ketika Anda mau mencari masalah itu adalah berdasarkan kegiatan sehari-hari saudara, gitu ya, berupa fakta. Kemudian dari fakta-fakta itu Anda hubungkan, ya, itu memperoleh ada kaitannya enggak, gitu ya, apakah itu ada konsepnya enggak, gitu ya. Misalkan contoh paling gampang adalah ketika air hukumnya adalah selalu dari tempat atas ke bawah, begitu ya, secara alami, begitu. Hukumnya begitu, hukum alamnya. Nah, tetapi ketika kita menjadi orang IT, nah, ketika kita berbicara mengenai saya bisa menggunakan laptop, menggunakan apa namanya lampu, itu berasal dari sumber listrik di sana. Nah, kemudian ada kita membuat hubungan air bergerak dan listrik menyala, gitu ya. Jadi ada hubungannya bagaimana keduanya bisa disatukan, air yang bergerak untuk menyalakan listrik atau menyalakan laptop, gitu ya. Jadi itu adalah hakikat dari pengetahuan seperti itu, ya. Nah, jadi Anda harus menghubung-hubungkan itu, harus mampu menghubung-hubungkan sebuah keadaan, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Anda baru boleh melakukan generalisasi, gitu ya. Generalisasi misalkan aja adalah penganggapan, oh berarti kalau air yang bergerak turun itu mampu untuk menyalakan listrik, berarti punya energi gerak, gitu ya. Jadi air itu memiliki kemampuan energi gerak, gitu ya, bukan energi kinetik, gitu. Misalkan seperti itu ya, itu Anda boleh menganggap seperti itu, generalisasi namanya, ya. Nah, karena Anda sudah melakukan serangkaian metode ilmiah di sana. Nah, dan kemudian akan membentuk sebuah prinsip atau teori. Jadi artinya teori itu adalah tatanan yang paling tinggi sebelum Anda melakukan segala sesuatunya, gitu ya. Artinya sebelum Anda mengeneralisasi secara jauh, biasanya teori harus Anda ciptakan dulu, ya. Dan untuk menciptakan teori, Anda perlu hukum-hukum alam, ya, hukum-hukum fisika, hukum matematika, semuanya akan ada, ya. Kemudian ada hukum-hukum yang Anda yakini menjadi sebuah kebenaran, yaitu hukum Anda sendiri, ya. Artinya lahir dari pemikiran Anda. Oke, metode ilmiah di sini adalah mekanisme atau cara mendapatkan pengetahuan dengan prosedur yang didasarkan pada suatu struktur logis yang diawali dengan rumusan masalah, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan atau hipotesa. Nah, ini ada selalu muncul di bab 3 nantinya. Tetapi di mata kuliah ini Anda hanya akan dipandu untuk satu bab 2 atau hasilnya adalah proposal penelitian. Jadi Anda nanti harus bersiap-siap untuk membuat laporan penelitian, ya, proposal. Nah, metode yang ilmiah ini yang mendasari dalam metode ilmiah ada rumusan masalah itu harus jelas, kemudian spesifik, gitu ya. Nanti ini akan terbukti ketika nanti Anda membuat, gitu ya. Apakah sudah paham dengan penjelasan Pak Jerry itu nanti ketika kita bikin. Kemudian masalah ini merupakan hal yang dapat diamati dan diukur secara empiris, gitu ya, empirical atau istilahnya ilmu pengetahuan. Kemudian jawaban permasalahan didasarkan pada data. Kemudian proses pengumpulan dan analisa data ini serta pengambilan keputusan didasarkan pada logika, logos, ya, karena ada metodologos, maka di sini harus berdasarkan logika, ilmu pengetahuan. Jadi teorinya, jadi ilmu pengetahuan dasarnya apa? Teori pasti. Nah, kemudian ada kesimpulan, ya, ini terakhir nanti di dilakukan Anda bab 5 misalnya, ya, dan ini siap terbuka dan diuji oleh orang lain pada tahap ini. Oke, metode penelitian yang lain adalah kerangka kerja atau framework, ya, untuk melakukan suatu tindakan dan atau suatu gagasan yang beraturan, terarah, terkonteks, dan relevan maksud dan tujuannya. Jadi teman-teman, ketika kita bicara metode penelitian, ini harus unsur-unsur ini harus ada.
Nah, unsur metode ini adalah wawasan intelektual, jadi tidak boleh katanya gitu ya, atau jari ini itu tidak boleh masuk di sini, atau Anda menerangkan sebuah sumber data yang tidak jelas asal usul sumbernya. Ya, jadi harus unsur-unsurnya harus dipenuhi. Kemudian Anda memiliki konsep. Ya, konsepnya bisa Anda bentuk formulasi enggak, gitu, atau cuma hanya lisan saja atau dibicarakan, itu tentu saja tidak bisa, gitu ya. Harus terkonsep. Kemudian cara pendekatan permasalahannya itu harus struktural, gitu ya, dan tidak boleh melompat-lompat. Kemudian biar tidak melompat, bagaimana Pak? Nah, ikutilah tadi metode-metode yang sudah digunakan. Metode apa misalkan Anda menggunakan metode penelitian yang berbasis waterfall, gitu ya, boleh pakai. Kemudian rancang, misalkan ini ada rancang bangun basis data. Ingat, dia selalu ada karena bidang ilmu kita adalah informatik ya. Jadi basis data selalu muncul. Nah, ketika pre dan search, sebenarnya ini adalah, kalau Anda kemarin lihat penjelasannya Pak Ono W. Purbo ketika Anda disuruh melihat channelnya beliau, begitu ya, itu dari kata re itu artinya adalah kembali, dan to search adalah mencari. Artinya mencari kembali saja. Ketika artinya gimana? Ketika Anda pengen melihat masalah, mencari masalah, Anda dapatnya dari sini, dari yang sudah pernah ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian Anda nambah apa? Satu hal saja. Oh, ternyata ini kurang ini Pak. Ya, ini saya tambahin di sini dengan analisa riset ya, analisa penelitian. Jadi menambahkan, tidak asal menambahkan gitu. Oke. Dengan demikian, jika sebuah penelitian telah dilakukan dan hasil ditemukan, maka akan berlanjut kepada penelitian lain untuk mengkaji hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian sebelumnya. Ini nanti yang di dalam penelitian biasa disebut sebagai novelty atau bahasa Indonesianya keterbaharuan. Jadi yang baru yang mana gitu ya. Misalkan sama-sama bikin nasi goreng gitu ya. Oh, ya ini saya nambahin ini Pak, nasi goreng alasannya Pak, saya tambahi misalkan ada mayonesnya Pak atau kejunya Pak gitu ya. Kan belum ada Pak. Nah, itu contoh sederhananya seperti itu. Sama-sama jadi nasi goreng gitu ya. Contohnya. Nah, mana lain dari penelitian adalah proses kritis untuk mengajukan pertanyaan dan berupaya untuk menjawabnya tentang fakta dunia, gitu ya, fakta dunia yang ada di dunia ini ya. Kemudian penelitian merupakan proses yang kritis atau proses yang selektif dalam menyikapi sesuatu fenomena agar hasil yang diperoleh mendekati kebenaran. Nah, berhubungan dengan hal ini, maka nanti saudara-saudara akan melihat apa yang disebut sebagai fenomena gap dalam penelitian. Ya, atau jadi fenomena apa saja ketika Anda menulis sebuah jurnal, Anda membaca banyak jurnal, kemudian Anda menemukan yang disebut sebagai fenomena gap. Oke, lanjut. Ya, penelitian ilmiah adalah unsur yang mengandung saja unsur-unsur ilmiah di dalamnya, dan ilmuwan dalam aktivitasnya. Penelitian ilmiah menggunakan atau scientific method yang mengandung dua unsur, yaitu unsur pengamatan dan unsur nalar. Jadi dua itu harus dikedepankan. Jadi artinya ilmu-ilmu metafisik di sini tidak masuk ke dalam ranah ini ya, karena di situ dua hal. Kalau yang di luar nalar itu tidak boleh, gitu ya. Masih belum bisa. Meskipun ada Pak, tapi dalam metodologi penelitian ini tidak bisa masuk. Ya. Oke. Nah, artinya yang lain adalah juga mendapat berarti penyelidikan yang sistematis, terkontrol, kemudian empirical dan kritis tentang fenomena yang dialami, dengan dipandu oleh teori-teori, hipotesa tentang hubungan yang nanti terdapat dalam fenomena tersebut. Ya. Nah, contohnya ini adalah filsafat ilmu, ini Pak Albert ya. Sebelum abad ke-17, ilmu pengetahuan adalah identik dengan filsafat, jadi pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran yang mengemukakan bahwa ilmu merupakan bagian dari filsafat.
Sehingga definisi tentang ilmu bergantung sistem filsafat yang dianut. Ya, artinya seperti itu. Ya, ini berarti Anda harus kembali ke filsafat ilmu. Ya, ini kalau Anda sudah dapat belum ya filsafat ilmu di sini? Halo? Udah Pak. Halo. Sudah dapat ya? Sudah dapat filsafat ilmu ya berarti bagus. Jadi kalau Anda sudah dapat filsafat ilmu, ini nanti silakan lagi dibuka bukunya. Ya. Ini saya lanjutkan ya, saya tidak terlalu banyak di sini. Pak, maaf izin tanya Pak. Bagaimana? Ya. Yang tadi keterbaruan itu nama lainnya Pak? Keterbaruan nama lainnya novelty. Novel? Nulisnya TY, novel TY. Ya. Makasih Pak. Oke, jadi nanti kalau misalkan teman-teman nanti misalkan lanjut di S2, lanjut di S3, nanti ditanya dosennya, ini novelty-nya apa? Maksudnya sudah paham ya? Novelty itu artinya keterbaruannya di mana gitu, ya. Nanti kalau bahasanya seperti itu ya. Oke, ada yang lain yang ditanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan, rekan-rekan? Oke, saya coba terus dulu ya, rekan-rekan. Jangan ada pertanyaan ya, benar. Nah, oke. Ya, ini Pak Jerry langsung menuju filsafat ilmunya tidak saya tekankan, saya akan coba skip ya. Teman-teman kan sudah dapat gitu ya, jadi Pak Jerry tidak akan mengulang-ulang kembali. Oke, Mbak Resti mau dibicarakan? Ada buka? Silakan Mbak Resti. Mbak Resti, halo. Oke, aman ya Mbak Resti ya, enggak jadi? Ya. Aman Pak, aman. Mungkin nanti. Ya. Oke, saya langsung menuju ke langkah sistematis. Teman-teman bisa membukanya juga di materi yang didapat dari LMS. Oke, bisa coba share. Pak, share screen-nya udah mati, Pak. Ya, tunggu. Baru mau saya share. Sabar. Nah, ini. Sudah muncul? Halo? Sudah Pak. Muncul? Sudah Pak. Oke, ini kita langsung ke sini ya, karena filsafat ilmunya Anda sudah dapat lah ya. Nanti terlalu banyak teori, nanti nggak praktek-praktek gitu. Kita langsung ke the point, masuk ke sini. Langkah sistematisnya ketika nanti Anda menciptakan itu, ya, jadi berawal dari latar belakang masalahmu, ya. Ingat, cari latar belakang dari mana, gitu ya? Dari kata research, cari kembali search cari, gitu ya. Anda bisa baca-baca dari jurnal utamanya itu. Kalau Anda pengen cari latar belakang, paling mudah seperti itu, ya. Oke. Kemudian setelah itu, oh ini saya bisa menambahkan satu satu pengetahuan ini, ya, satu usulan ini saya tambahkan lagi, gitu ya. Itu berarti Anda mulai merumuskan. Caranya gimana ya? Ya, berarti harus menggunakan kaidah metodologi teman-teman dari SI, ya. Jangan metodologinya orang TI Anda pakai ya. Orang SI yang dipakai. Ya, kemudian ada keaslian penelitian. Nah, keaslian penelitian ini sudah kita dibantu. Nah, kebetulan Pak Jerry itu adalah Turnitin administrator, jadi saya punya akun Turnitin, gitu ya. Dan ini menjadi standar dunia pendidikan di Indonesia. Hampir semuanya rata-rata menggunakan Turnitin, gitu ya. Ketika Anda nanti submit. Nah, ini kebetulan Pak Jerry adalah administratornya. Jadi Pak Jerry bisa mengecek hasil karya, ya, itu 5.000 dalam satu waktu saya bisa, gitu ya. Dan nanti akan ditunjukkan apakah itu asli dengan atau tidak, gitu ya. Dan tingkat toleransinya seberapa jauh,
ya melakukan plagiasi gitu ya. Itu semuanya kan bisa saya kontrol, bisa saya cek. Bahkan tadi yang ujian dengan saya itu langsung saya berikan hasil Turnitinnya ya, karena saya bisa ngecek langsung Turnitinnya. Oke. Kemudian ada penelitian dan hipotesis, gitu ya. Berarti Anda harus menghadir dengan pertanyaan-pertanyaan hipotesa, gitu ya, atau pertanyaan penelitian, gitu ya. Kemudian setelah itu Anda mulai menjawabnya dengan sebelum ke penelitian hipotesa, ke tujuan manfaat dulu, sesuai panahnya ya. Tujuan manfaatnya, dari asli kemudian tujuannya apa? Manfaatnya untuk penelitian, ilmu pengetahuan ada enggak? Ya. Apakah ada knowledge baru yang disumbangkan? Nah, pertanyaannya, ini saya sekarang coba saya tanya kepada rekan-rekan semuanya. Dalam penelitian itu kita boleh gagal atau tidak ya? Silakan menjawab dan alasannya tentu saja. Yo, silakan. Silakan, rekan-rekan. Pak, saya izin untuk menjawab, Pak. Kalau dalam penelitian itu kita boleh gagal karena dalam kegagalan kita dalam penelitian tersebut bisa menjadi evaluasi kita untuk melakukan penelitian selanjutnya, Pak. Ya, oke. Jawabannya betul. Kita adalah boleh gagal. Ini dicatat namamu sendiri ya, Mas. Jadi di dalam penelitian itu boleh kita bicara berhasil atau gagal. Dalam penelitian itu boleh. Ya. Nah, nanti tujuannya penelitian-penelitian yang gagal dan berhasil itu akan menjadi fenomena gap dalam penelitian. Itu biasanya akan dibahas fenomena gap itu di bab 2 ya, di dalam sebuah kerangka penelitian. Jadi di dalam penelitian Anda boleh bicara mengenai baik buruk, tinggi rendah, ya, gagal, sukses, itu boleh. Ya, di dalam penelitian itu diizinkan seperti itu. Ya, jadi tidak selalu harus berhasil gitu ya, harus selalu baik datanya, itu tidak. Karena penelitian berangkat apa? Contohkan misalkan di dalam suatu daerah itu penduduknya ternyata miskin semua, tetapi di dalam penelitian Anda kok penelitian Anda kok mengatakan di situ penduduknya baik-baik, makmur-makmur gitu ya, dan kaya raya semuanya, berbeda dengan kenyataannya. Dan ini bisa menjadi istilahnya akan menjadi pertanyaan gitu ya di dalam penelitian gitu ya, atau di dalam perdebatan di forum ilmiah. Ya, gitu. Tidak apa-apa gitu ya. Ini kaya-kaya karena dasarnya ini Pak, katanya saya menelitinya di satu kecamatan, wilayah kecamatan ini, kebetulan kecamatannya memang kaya-kaya orangnya Pak, gitu ya. Jadi alasan-alasan itu yang nanti diungkapkan di dalam tulisan Anda. Gitu. Oke, lanjut ya. Pak, izin interupsi Pak. Kuisnya udah mau mulai Pak. Udah mulai kayaknya Pak. Oh, silakan. Kuisnya, ya. Kuisnya dikerjakan dulu sambil dikerjakan. Biar nanti itu passwordnya apa ya Pak? Ya, ada passwordnya ya? Iya Pak. Bentar. Itu yang posisinya bentar ya. Itu dikerjakan. Nanti ketika Anda klik itu baru dia mulai menghitung gitu ya. Jadi sebentar ya. Tunggu. Coba saya cek dulu di LMS ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan coba ke LMS dulu nih, periksa-periksa dulu. Ya, cek. Ya. Tapi saya tanyakan ke posisi ini. Ada kodenya Pak, ada passwordnya. Oke, sekarang saya tanyakan ke posisi. Iya Pak.
Oke, belum mendapat respon ya. Nanti rekan-rekan nanti akan saya info kembali. Itu apa namanya? Ya mengerjakannya ketika Anda nanti bisa klik kok. Jadi 5 menitnya setelah Anda ngeklik dia jalan baru ya, hitungannya jalan. Mohon maaf Pak, itu ada passwordnya Pak. Iya iya. Sedang saya tanyakan ke Bu Sisil gitu ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya nanti saya kasih informasi. Anda kelas apa ya? Ini kelas apa ya? SI 02C Pak. Oke, ini kelas C ya. Oke. Ya, tunggu dulu rekan-rekan. Jadi nanti saya informasi kembali. Oke, materinya akan saya teruskan dulu ya sebentar ya, biar kita durasinya cukup ya rekan-rekan. Oke. Ya, oke, masih bersama saya rekan-rekan? Masih Pak. Masih ya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti biar info Bu Sisil. Nanti kalau misalkan minta extend ya nanti saya extend. Mas Farhan bisa matikan mic-nya. Oke, terima kasih. Nah, ini lanjut ya. Kemudian nanti ada kajian pustaka atau teori. Nah, ini fenomena-fenomena didapat juga dari sini. Kemudian ada penelitian dan hipotesa. Kemudian Anda membuat metode yang pakai apa, kemudian cara ngambilnya pakai apa, menganalisisnya menggunakan tool apa, gitu ya. Kemudian kontribusi yang bisa dipikirkan selanjutnya apa, gitu ya. Ini future work ini bisa menjadi bagi orang Anda yang mau menulis bisa menjadi latar belakang. Ya, nyarinya di sini, di jurnal-jurnal itu selalu ada. Jadi Anda tidak perlu pusing-pusing di future work-nya orang lain. Kemudian kesimpulan dan pembahasan. Oke. Terus, kita stop sharing dulu. Oke. Ya, oke, rekan-rekan sudah habis tuh materinya ternyata. Jadi apa namanya? Sampai di situ tadi cara menulisnya, ya. Jadi latar belakang, rumusan masalah, kemudian keaslian penelitian, kemudian tujuan, kemudian ada pustaka, gitu ya, hipotesa, masuk ke metodologi, masuk ke pengambilan data, analisis data, ya, kemudian pembahasan, kesimpulan dan ke future work. Ini kalau utuh ya. Cuma nanti rekan-rekan akan kita pandu untuk membuat bab 1, bab 2-nya sehingga harapannya sekarang pikirkan Anda mau bikin apa, itu dulu. Ya. Silakan besok itu diajukan kembali menjadi proposal di skripsi Anda. Jadi sekaligus. Ya, enggak usah mikir lagi gitu ya. Enggak usah mikir berulang-ulang kali. Ingat Anda untuk lulus dari IT Telkom itu hanya butuh satu karya, satu tulisan, satu metode, gitu ya, satu tempat untuk nyari data. Jadi semuanya serba satu. Jadi pikirkan mulai dari sekarang untuk mengintegrasikan menjadi satu itu. Oke? Nah, oke, saya buka forum diskusi dulu, silakan yuk. Tanya-tanya. Ada enggak? Halo? Ya, jadi silakan nanti rekan-rekan untuk memikirkan minggu depan akan kita tanyakan ya. Tapi kalau minggu depan kayaknya Anda belajarnya asinkronus karena Pak Jerry ada di Unsud ya. Jadi mengikuti workshop di sana, pelatihan selama 1 minggu. Jadi rekan-rekan akan
nonton di YouTube gitu nanti, ya. Apa yang harus Anda lakukan nanti akan ada di sana. Oke, paham nggak rekan-rekan? Halo, bisa dengar? Paham Pak, paham Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Berarti Pak untuk mata Ya, ayo, kuliah silakan. yang Bapak Ya. minggu depan tetap begitu juga Pak? Tetap gimana maksudnya? Tetap gitu juga tuh. Tetap Tetap bagaimana? melalui video YouTube ya Pak? Ya, bedanya ini kan langsung live. Kita recording. Tapi kalau besok saya hanya rekaman saja, Anda tidak melalui live ini. Langsung ke Baik, Pak, YouTube-nya. baik, Pak. Langsung ke YouTube channel. Satu arah. Kalau ini kan pembelajaran dua arah ya. Ini kan sinkronus. Ini pembelajaran dua arah, sinkronus. Kalau besok yang asinkronus. Jadi Anda memperhatikan penjelasan saya mengenai metodologi penelitian gitu ya. Mungkin Anda bisa memberikan presensi hadir di sana atau komentar di sana. Kemudian nanti presensinya akan saya lihat dari sana. Oke? Oke. Oke Cukup Pak. ya? Ada yang bertanya lagi? Pak. Silakan. Nah, rekan-rekan silakan nanti untuk mempersiapkan diri langsung berpikir ya untuk istilahnya men-set diri ke dalam settingan skripsi atau TA ya. Jadi nanti harapannya Anda belajar saya dengan Bu Yusil itu Anda mampu siap untuk menghadapi proposal. Sudah proposalnya sudah jadi gitu loh. Tinggal nanti konsultasi sedikit gitu lah, ya. Nanti kita ajari cara bikinnya. Oke? Halo, dengar-dengar? Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Pak, mungkin tadi pertanyaan Jonathan itu kan Ya. barangkali Jonathan itu ada yang matkulnya Bapak itu 3 atau 2, berarti untuk minggu depan juga sama seperti Metopen ini Pak, berarti di YouTube gitu, karena kan Bapak katanya 1 minggu gitu. Ya, jadi besok minggu depan itu Anda langsung saya kasih link YouTube, Anda langsung nonton aja di situ, ya. Kemudian nanti saya share presensinya, tapi saya posisinya dari unsur gitu. Karena nggak bisa ngajar seperti ini, nggak bisa. Jadi pengajarannya metodenya asinkronus, jadi Anda melihat saja, melihat, ya. Oke, begitu, rekan-rekan, ya, bisa dipahami. Ya, jadi Anda nanti saya bikinkan video, kemudian saya upload di YouTube. Nah, pas jamnya kita Metopen di pertemuan 3 itu, ya, kita melihatnya di situ pas jam kuliahnya saja ya, karena presensinya hanya berlaku di jam itu. Selain itu nanti tidak bisa presensi. Ya, jadi metodenya kuliah tetapi asinkronus namanya, tekniknya. Di PS itu metode itu ada, metode flip learning, ada asinkronus, sinkronus itu ada. Ya, oke, gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya cukup Pak. Tidak ada, Pak. Saya juga cukup, Pak. Mungkin masih nunggu passwordnya Pak, soalnya waktunya cuma sampai 11.30. Oke, nanti tak suruh extend Bu Sisil aja. Ini aku nggak ngerti soalnya. Nanti waktunya tak suruh extend aja. Di extend bisa. Atau nanti sebentar lagi ini kita stop recording lalu saya telepon Bu Sisil ya. Nanti saya lewatkan grup WA ya. Passwordnya ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Ya. Oke, kalau gitu akhir kata tidak saya panjangkan lagi perkuliahan ini ya. Nanti bagi teman-teman yang kesulitan masuk atau bergabung di forum online ini di Google Meet, Anda masih bisa tetap menyaksikannya di YouTube setelah saya upload di channel ya. Itu dan kemudian saya masih tunggu sampai jam 7 malam untuk bisa diklaim menjadi presensi daftar hadir. Oke. Baik, kalau seperti itu tidak ada lagi yang dikonfirmasi, saya cukupkan. Sekali lagi selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Oke. Silakan Bu Lili ya, silakan Bu Lili.
Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih.